Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas G akan membahas tentang Uni Eropa terhadap perang Rusia dan Ukraina. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya Aulia Nabila. Saya Rifat Pandya Putra. Saya Widya Lestari. Dan saya Sakinah Fitra Rahma. Baiklah, akan langsung kami mulai dengan pembahasan latar belakang yang akan dibawakan oleh Sakinah. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Oke teman-teman, sebelum kita lebih lanjut lagi membahas tentang bagaimana reaksi sikap dari Uni Eropa mengenai perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, kita perlu melihat dulu ke sejarah Eropa yang di belakang pasca Perang Dunia Kedua dan selama Perang Dingin, di mana pada saat itu posisi Eropa terbagi menjadi dua wilayah. Nah, sebagian yang pertama itu dikendalikan oleh bekasnya Uni Soviet dan setengah bagian wilayah lainnya dikendalikan oleh prinsip-prinsip kapitalis dan demokratis. Nah, dengan adanya pembagian ini, maka ini memotong sebagian besar wilayah yang ada di Eropa Timur dari budaya-budaya dan ekonomi dari wilayah Eropa Barat yang bahkan juga membagi wilayah Jerman menjadi dua negara bagian. Nah, ini menunjukkan bahwa Eropa sejak dahulu tuh memiliki hubungan yang riskan akan batasan-batasan wilayahnya. Nah, dengan latar belakang sejarah Eropa yang seperti tersebut, sejak tahun 1989, Uni Eropa hadir dan berperan penting dalam mendemokratisasi dan mengembangkan ekonomi berbasis pasar yang berfungsi, serta terus mendukung wilayah lainnya di seluruh Eropa yang masih berkembang. Nah, perlu teman-teman ketahui, Uni Eropa ini adalah organisasi supranasional yang mengikat negara-negara Eropa bersama melalui seperangkat lembaga politik dan ekonomi yang sama. Seperti Uni Eropa ini memiliki parlemennya sendiri, bahkan mata uang sendiri. Nah, organisasi Uni Eropa ini sejauh ini mewakili perwakilan dari 27 anggota negara Eropa dan berupaya untuk memastikan perdamaian abadi di benua Eropa. Nah, anggota-anggota yang bergabung di Uni Eropa ini, teman-teman, mereka tuh ketika bergabung, mereka tuh sudah punya komitmen dan sudah setuju untuk melepaskan beberapa otoritas politik dan ekonominya. Yang mana sebagai gantinya dengan mereka bergabung di Uni Eropa, mereka akan mendapatkan manfaat dari pasar Eropa tunggal melalui zona perdagangan bebas, pergerakan bebas barang, jasa, dan lain sebagainya. Dengan kondisi tersebut nih, harapannya Uni Eropa dapat membantu wilayah-wilayah yang miskin atau berkembang di Eropa agar dapat bersaing di pasar global. Nah, kemudian dengan hal tersebut, maka kita dapat melihat Uni Eropa ini menjadi salah satu organisasi supranasional yang sangat unik di dunia. Kemudian, Uni Eropa ini dalam memandang negara-negara anggotanya sebenarnya belum memiliki subjek khusus yang mana negara-negara yang boleh tergabung di dalamnya. Sehingga, berangkat dari hal tersebut, kita bisa melihat di bahwa kelompok kami merasa perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini masih sangat bersinggungan dengan eksistensi Uni Eropa sebagai aktor melalui organisasi internasional yang bertekad dalam mewujudkan perdamaian abadi khususnya di wilayah benua Eropa. Nah, karena kalau kita lihat secara geografinya, Rusia dan Ukraina itu berada di benua Eropa, yang mana konflik atau awal mula perang kedua negara ini terjadi pun sebenarnya didorong oleh konflik geopolitik. Nah, karena melihat geografi tersebut, sebenarnya masalah awal dari Rusia dan Ukraina ini, kita bisa melihat dari Ukraina yang dekat dengan Amerika Serikat serta NATO yang membuat Rusia nih menarik kembali 18 anggota keluarga diplomatnya dan kemudian akhirnya memutuskan untuk mengirimkan pasukannya. Hal ini dilakukan oleh Presiden Putin karena rasa khawatirnya melihat kedekatan Ukraina dengan NATO dan Amerika dan takut serta khawatir bahwa pengaruhnya tidak dapat mempengaruhi Ukraina lagi. Nah, di sini kelompok kami melihat bahwa Uni Eropa sebagai salah satu organisasi supranasional terbesar di dunia, pastinya sebagai yang terdekat juga dengan Rusia Ukraina, memandang bahwa konflik yang kian memanas antara Rusia dan Ukraina ini akan dapat mengancam stabilitas keamanan di kawasan Eropa.
Maka dari itu, Uni Eropa kemudian membuat konferensi tingkat tinggi dan menegaskan melalui Dewan Uni Eropa berupa akan memberikan sanksi berat nih kepada Rusia berupa sanksi ekonomi dan sanksi militer. Pemberian sanksi ini harapannya Uni Eropa berharap Rusia dapat menghentikan peperangannya. Maka dari itu kemudian kami akan membahas lebih lanjut lagi nih, kira-kira apa sih yang akan reaksi lanjutan apa yang akan diberikan oleh Uni Eropa terhadap perang Rusia dan Ukraina tersebut, kemudian apa sih dampak yang terjadi dari perang ini terhadap Uni Eropa. Kemudian saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, selanjutnya kami akan membahas tentang rumusan masalah yang kami bahas di paper, akan dibawakan oleh Widya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dari kelompok 2. Bagaimana hubungan Uni Eropa dengan Rusia, Ukraina, serta sikap, reaksi, maupun tindakan dari Uni Eropa terhadap perang yang terjadi di antara Rusia dan Ukraina. Dan yang kedua ada apa saja dampak yang diberikan dari pecahnya perang antara Rusia dan Ukraina terhadap Uni Eropa dan negara anggotanya sebagai organisasi supranasional dunia. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya sendiri, Aulia, akan membahas tentang hubungan antara Uni Eropa dengan Rusia Ukraina serta sikap, reaksi maupun tindakan dari Uni Eropa terhadap perang yang terjadi antara dua negara tersebut. Seperti yang sudah disebutkan teman saya tadi, memang Uni Eropa dan memang Rusia dan Ukraina itu bukan anggota dari Uni Eropa, namun keduanya kondisi geografis menunjukkan bahwa Rusia dan Ukraina merupakan bagian dari benua Eropa yang masing-masing tentunya memiliki hubungan kerjasama dengan Uni Eropa. Nah, jadi saya akan membahas tentang hubungan kerjasama dari Ukraina dengan Uni Eropa, yaitu mulai dari sejak adanya Partnership and Cooperation and Agreement ini ditandatangani oleh Uni Eropa serta Ukraina pada 14 Juni 1994 dan disahkan pada tahun 1998. Lalu kerjasama lain yang terbentuk antara Uni dan Ukraina yaitu Asosiasi Ukraina ingin bergabung ke Uni Eropa. Namun para pemimpin Uni Eropa baru sepakat untuk memberikan status kandidat kepada Ukraina pada tahun 2022, tepatnya pada tanggal 23 Juni lalu. Harus diambil Ukraina sebelum dapat maju ke tahap berikutnya. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan kerjasama antara Rusia dan Uni Eropa. Jadi Rusia ini merupakan tetangga Uni Eropa yang paling besar. Oleh karena itu, Uni Eropa mengajak Rusia untuk membangun suatu kemitraan strategis sejati yang berdasar atas kepentingan dan nilai-nilai bersama. Uni Eropa dan Rusia sudah bekerja sama dalam modernisasi ekonomi Rusia dan integrasinya ke dalam ekonomi dunia. Uni Eropa dengan Rusia juga memiliki hubungan kerjasama yang baik, terutama dalam bidang energi, minyak, dan gas. Sejak lama, Rusia dan Uni Eropa dikenal telah menjalin hubungan yang sangat panjang, sehingga keduanya merupakan partner penting bagi masing-masing negara. Nah, invasi yang dilakukan Rusia kepada Ukraina ini tentu saja merubah hubungan antara Rusia dan Uni Eropa, terutama pasca Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui kemerdekaan dari wilayah di Ukraina Timur. Diketahui bahwa Presiden Putin mengakui kemerdekaan wilayah yang bernama Donetsk dan Luhansk yang dikuasai separatis pro-Rusia. Sejak saat itu, mulai dari Uni Eropa hingga Amerika Serikat masing-masing memberikan sanksi pada Rusia. Nah, sanksi-sanksi yang diberikan oleh Uni Eropa ke Rusia adalah yang pertama, Uni Eropa berusaha membatasi akses Moskow ke pasar modal dan keuangan negara-negara Uni Eropa.
Lalu yang kedua adalah Uni Eropa juga mengecualikan bank-bank Rusia dan Belarus dari sistem pembayaran internasional SWIFT. Lalu yang ketiga adalah Uni Eropa juga melarang impor minyak dari Rusia ke Uni Eropa dan dengan ini memotong sumber pendapatan besar-besaran bagi Rusia. Uni Eropa juga menerapkan sanksi yang melarang ekspor teknologi penghilangan. Sanksi ini mempersulit dan membuat mahal upaya Rusia untuk memodernisasi Eropa, melarang impor barang besi dan baja. Lalu yang berikutnya adalah Uni Eropa membatasi ekspor sejumlah produk ke Rusia seperti bahan bakar jet, komputer, barang elektronik. Eropa menetapkan larangan impor batu bara, kayu, bahan kimia, dan produk lainnya yang diperkirakan menangkap setidaknya kayak 10% dari total impor Rusia. Lalu yang selanjutnya, pemegang paspor diplomat Rusia tidak lagi menebus perjalanan dapat Oke, baik, maaf saya lanjutkan. Lalu yang berikutnya adalah pemegang paspor diplomat Rusia tidak lagi menikmati visa bebas perjalanan ke Uni Eropa. Pejabat pemerintah dan pengusaha Rusia juga tidak lagi mendapat manfaat dari rendahnya biaya untuk mengajukan visa. Nah, langkah ini tidak hanya berlaku bagi masyarakat umum Rusia. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir adalah nggak hanya menerapkan sanksi ekonomi, Uni Eropa juga memasukkan sebanyak 217 nama ke dalam daftar hitamnya, yang berarti aset yang dimiliki oleh 217 nama tersebut di Uni Eropa akan dibekukan. Mereka juga akan dilarang berpergian di Uni Eropa. Sebagian besar dari mereka adalah pemimpin politik dari kedua wilayah yang udah dikuasai oleh Uni Eropa, yaitu Luhansk dan Donetsk, dan sejumlah pengusaha papan atas, staf militer yang di dekat dengan Kremlin, hingga dua putri Vladimir Putin. Jadi dengan penambahan ini, total Uni Eropa sudah memberikan sanksi terhadap 900 orang sejak dimulainya invasi Rusia ke Ukraina. Baiklah, yang selanjutnya akan membahas tentang dampak dari pecahnya perang Rusia dan Ukraina terhadap Uni Eropa yang akan dibahas oleh Rifat Pandiaputra. Baiklah, dampak yang diberikan dari pecahnya perang antara Rusia dan Ukraina terhadap Uni Eropa dan negara anggotanya sebagai organisasi supranasional dunia. Invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan adanya pembatasan akses gas, minyak, dan komoditas sehingga imbasnya terjadi kenaikan harga energi, komoditas, hingga pangan. Perang Rusia dan Ukraina menyebabkan negara-negara di Eropa mengalami krisis energi. Rusia yang merupakan pemasok 40% gas alam Uni Eropa dan juga memasok 27% kebutuhan minyak Uni Eropa, sebagai benua yang suplai minyak dan gas utamanya berasal dari Rusia, beberapa negaranya tentu merasa kesulitan. Bahkan perusahaan energi dari Rusia, Gazprom, menyatakan akan memotong pasokan gas alam di saluran gas alam Eropa Nord Stream sebesar 60%. Bahkan Rusia juga mewajibkan pembelian energi menggunakan mata uang rubel. Faktor lain yang memaksa harga turun adalah penutupan pandemi COVID yang sedang berlangsung di Cina yang telah mengurangi permintaan minyak dan tekanan pada harga. Karena negara-negara barat menghindari minyak Rusia, ada negara-negara di timur yang meningkatkan impor minyak Rusia yang dijual dengan harga diskon. Pada dasarnya, negara-negara ini mengangkat lebih sedikit minyak Timur Tengah, yang pada gilirannya menjadi tersedia bagi negara-negara Eropa yang telah memilih untuk memboikot minyak Rusia. Dari sisi mitigasi perubahan iklim, perang Rusia-Ukraina telah menjadi berkah tersembunyi karena Eropa mempercepat rencana transisi energinya ke energi terbarukan, yaitu angin, surya, dan nuklir, untuk menggantikan impor bahan bakar fosil dari Rusia. Tentu saja ada debit iklim terkait karena
beberapa negara Eropa meningkatkan penggunaan batu bara lokal untuk menggantikan gas dari Rusia. Amerika Serikat juga sedang mengumpulkan LNG ke Eropa, pasokan LNG ke Eropa, dan telah menjadi penerima manfaat terbesar dari boikot gas Rusia yang sedang berlangsung oleh Eropa. Menanggapi invasi Rusia ke Ukraina, perusahaan minyak besar barat seperti Exxon, Shell, dan Total Energy menarik modal mereka dari industri minyak dan gas Rusia. Sebuah perkembangan dengan implikasi signifikan pada posisi Rusia di masa depan sebagai produsen minyak dan gas global utama. Ya, jumlah korban perang saat ini sudah sangat besar yang ada di Ukraina. Sementara sanksi terhadap Rusia akan mengganggu intermediasi keuangan dan perdagangan yang menyebabkan resesi mendalam. Depresiasi rubel atau menurunnya rubel memicu inflasi yang semakin mengurangi standar hidup penduduk. Energi adalah saluran limpahan utama bagi Eropa karena Rusia merupakan sumber penting impor gas alam. Negara-negara di Eropa tentunya sedang mengalami krisis energi, yang salah satunya sempat mendapat sorotan ialah Italia. Semenjak pembatasan pasokan yang dilakukan oleh Rusia, negara ini sampai berkemungkinan mendeklarasikan keadaan siaga pada akhir bulan Juni lalu. Tidak hanya Italia, Jerman pun menjadi sosok negara yang juga terkena dampak besar. Ketergantungan Jerman akan gas Rusia meningkat setelah pemerintah mulai mengurangi pembangkit listrik nuklir di negaranya dan menghapus penggunaan batu bara. Hasilnya, Jerman hanya menggunakan gas dan energi terbarukan sebagai alternatifnya. Austria juga menjadi salah satu negara yang sedang berada dalam posisi menegangkan. Pasalnya, pasokan gas di Austria masih jauh dari target yang dipasang. Pasokan gas di Austria untuk persiapan musim dingin baru terisi sekitar 44,7%, jauh dari target sekitar 80%. Prancis memutuskan untuk mengalihkan penggunaan gas menjadi minyak demi menghindari krisis. Perang telah memaksa Eropa untuk merombak pasokan energinya dan menggunakan strategi untuk memotong permintaan Uni Eropa atas gas Rusia hingga 23 pada akhir bulan ini dan sebetulnya pada akhir tahun ini, akhir dekade ini. Kemudian dilanjutkan pada bagian kesimpulan yang akan dilanjutkan oleh partner saya, Widya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari paper yang telah kita diskusikan, yaitu perang antara Rusia dan Ukraina menyebabkan negara-negara di Eropa mengalami krisis energi. Pada saat yang sama, energi merupakan saluran refleksi penting bagi Eropa, karena Rusia merupakan sumber penting impor gas alam. Pemerintah Eropa juga dapat berada di bawah tekanan fiskal karena meningkatnya pengeluaran untuk keamanan energi dan anggaran pertahanan. Perang antara Rusia dan Ukraina menyebabkan krisis energi di negara-negara Eropa. Benua yang pasokan utama minyak dan gasnya berasal dari Rusia ini sulit bagi banyak negara. Ketergantungan Jerman pada gas Rusia meningkat setelah pemerintah mulai mengurangi pembangkit tenaga nuklir negara itu dan menghapus batu bara secara bertahap. Oleh karena itu, Jerman hanya menggunakan gas dan energi terbarukan sebagai alternatif. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.